Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ada pengalaman yang pernah terjadi dari seseorang yang tidak bisa saya sebutkan namanya. Dia datang dan curhatlah, menyampaikan permasalahan pribadinya karena kan tidak mau bercerita kepada orang lain mungkin saat itu. Datang kepada saya dan berbagi pengalaman dirinya, yaitu memiliki masalah. Dia ada kerjasama dengan pemilik unit mobil untuk dipakai unit tersebut agar bisa menghasilkan potensi pemasukan lah kepada pemilik unit tersebut, antara pihak penyewa mungkin ya sama pihak pemilik unit. Terjadi kesepakatan jika setoran setiap harinya seanu gitu. Nah, dalam perjalanan selama beberapa minggu masih lancar, pemilik unit merasa senang dan pihak penyewa pun sama balance, merasa terbantu karena bisa menutupi kekurangan ekonomi yang dibutuhkan oleh pihak penyewa mobil tersebut gitu ya. Hanya diamanahkan lah penyewa tersebut ya. Jadi setoran kepada pemilik unit rumah. Pemilik unit mobil. Nah, pada akhirnya dengan berjalannya waktu, bahkan si pihak penyewa ya rekan saya ini mengalami kesulitan ekonomi yang berat. Ada kebutuhan khusus yang harus ditutupi ya. Yang intinya ada hutang yang harus dibayarkan pada waktu itu. Kebutuhan uang yang lumayan cukup besar baginya, yang akhirnya si unit tersebut dititipkan kembali padahal bukan pemiliknya ke pihak ketiga, yang akhirnya si pihak pertama yaitu penyewa ini, anggaplah penyewa rekan saya ini memiliki dana tapi unit jadi di pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak kedua gitu, walaupun hanya jangka waktu sebentar katanya pada waktu itu, berspekulasi lah intinya. Nah, pada akhirnya dari spekulasi ini kan menciptakan masalah baru tanpa dipikir panjang pada waktu itu oleh rekan saya, karena ada kebutuhan yang mendesak yang akhirnya lambat laun berjalan terus waktu, walaupun tersetorkan kepada pihak pemilik unit, cuman pihak pemilik unit pun merasa curiga karena unitnya tidak ada di tangan pihak pertama gitu. Nah, dari situ masih tetap aman dibiarkan katanya. Ketika mandeg atau setoran yang tidak diberikan tadinya lancar setiap hari, nah sekarang ada kendala. Nah, dari situ kecurigaan pemilik unit semakin gitu. Yang tadinya praduga atau asumsi akhirnya mencari tahu, turun ke lapangan dan benar bahwa unitnya tidak di tangan pihak penyewa yang diamanahkan. Padahal si unit tersebut sudah pindah ke pihak ketiga gitu. Yang akhirnya ya rekan saya ini menyampaikan dan meminta tolong bagaimana caranya menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Nah, waktu itu saya pribadi pun tidak punya memiliki dana sebesar itu untuk menutupi eh, menutupi dan mengganti, menebuslah unit yang dititipkan kepada pihak ketiga untuk dikembalikan kepada pihak yang kedua pemilik unit. Nah, dari situ mulai akhirnya saya menyarankan kepada pihak pertama yaitu penyewa rekan saya, sudah terima saja apa yang sudah terjadi, sadari atas kesalahan-kesalahan yang sudah diperbuat. Sekarang PB saja, pasang badan, datang pihak pemilik unit dengan baik-baik,
walaupun belum nerima saran saya waktu itu, si rekan saya, cuman karena merasa buntu, stuck, udah nggak ada solusi lain mungkin, yang akhirnya mau menjalankan saran tersebut. Saya bilang minta pertolongan Sang Maha Pencipta agar diberikan ketenangan dan berani menyampaikan atas kesalahan-kesalahan yang sudah diperbuat. Dan di sana akhirnya ada keajaiban. Pihak pemilik unit dengan besar hati bahkan balik membantu yang tadinya penekanan tinggi, sebelum jujur, sebelum berkata sebenarnya, menghilanglah si pihak penyewa, pihak pertama rekan saya ini ada di luar kota, ini itu ya, sampai lost kontak, membuat marah pihak pemilik unit. Nah dari situ dengan disadari atas kesalahannya dan didatangi baik-baik kepada pemilik unit tersebut, akhirnya menerima, alhamdulillah, keluarganya. Bahkan keajaiban Sang Maha Pencipta memberikan cahaya pada hati pemilik unit tersebut yang akhirnya membantu membayarkan dulu untuk menebus unit agar bisa dikembalikan kepada pemiliknya, walaupun dengan dana pemiliknya tersebut, yang akhirnya jadi hutang piutang antara pihak penyewa kepada pihak pemilik dana. Ya alhamdulillah, walaupun tidak akan sama menyelesaikan masalah dengan cara begitu, tapi yakin Sang Maha Pencipta selalu dekat dan membantu semuanya. Ya, buktinya rekan saya ini alhamdulillah dengan menangislah dan tidak menyangka masalahnya tersebut agak teringankan, walaupun akhirnya harus menyicil kepada pihak kedua yang tadinya akan dilaporkan kepada pihak berwajib, karena dengan menyadari kesalahannya hingga mau berani pasang badan menyampaikan dan ketemu menemui pemilik unit secara baik-baik dengan bahasa yang baik. Ya alhamdulillah ada jalan keluar buat semuanya, subhanallah. Mungkin segitu dulu aja video yang saya sampaikan berdasarkan pengalaman nyata yang sudah terjadi. Mudah-mudahan orang-orang di luar sana yang memiliki masalah, semoga terselesaikan masalah tersebut secara lancar, aman, dan baik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe.